Bagaimana ya untuk mendengarkan suara Tuhan? Kak, bagaimana ya tahu bahwa Tuhan itu menginginkan hal ini, hal itu dalam hidup saya? Hai semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya cara untuk melakukan journaling. Karena beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, Kak, gimana dong cara melakukan journaling? Sebenarnya prinsip journaling itu adalah prinsip yang kita seperti menulis surat atau curhat ke Tuhan. Tapi memang ini dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan ketekunan. Karena ada beberapa orang yang mungkin hanya rajin-rajin di awal aja, tapi untuk terus melakukannya butuh untuk terus disemangati. Kiranya video ini menyemangati rekan-rekan semua yang masih bergumul atau masih malas untuk melakukan journaling. Oke, untuk sebelum kita melakukan journaling, pastinya kita harus menemukan dulu apa prinsip yang mau kita tuliskan atau refleksikan. Nah, prinsip itu kita temukan lewat Bible study atau saat teduh. Nah, kali ini saya melakukan Bible study atau saat teduh dari Amsal. Ini adalah sebuah buku PA atau pendalaman Alkitab, mempelajari kitab Amsal ya. Ini terdiri dari sekitar ada 10 bab di sini, 10 bab. Dan saya akan melakukan journaling dari 3 bab yang sudah saya pelajari. Dan saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya hal-hal yang saya pelajari dari PA ini, kebenarannya apa, dan setelah itu akan saya tunjukkan juga bagaimana cara melakukan journalingnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya 3 hal berharga dari PA Amsal yang sudah saya lakukan. Pertama yang saya pelajari dari PA Amsal adalah tentang orang yang bodoh. Itu berasal dari Amsal 7 pembacaannya. Orang bodoh itu seperti apa? Yang saya dapatkan dari Bible study saya, digambarkan sebagai seorang yang tidak berpengalaman, yang memilih sesuatu yang tidak benar, dan pilihan hidupnya dekat dengan kebinasaan. Faktor apa yang membuat situasinya menjadi situasi yang mencobai? Yaitu faktor orang tersebut tidak berpengalaman, tidak berakal budi, dan cenderung sendiri. Wah, ini pembelajaran yang saya dapat dari PA Amsal 7 tentang orang yang bodoh. Nah, kebenarannya apa? Dari Bible study itu, saya mesti tarik. Kebenaran yang bisa saya tanamkan dalam pola pikir saya adalah apa? Jangan sampai menjadi orang bodoh. Kesendirian dan kurang pengalaman dapat menjadikan seseorang mengambil pilihan yang bodoh. Oke, itu hal pertama tentang orang yang bodoh. Lalu hal yang kedua, hari kedua saya melakukan PA Amsal dari Amsal 13 ayat 19, Amsal 17 ayat 12, 18 ayat 2, dan 18 ayat 7. Topik yang dipelajari di bagian ini adalah menjauhi orang bebal. Dari hasil pendalaman Alkitab yang saya temukan, orang bebal itu digambarkan sebagai orang yang membeberkan semua isi hatinya atau menceritakan semua isi hatinya. Bahkan apa yang diucapkannya dapat membinasakan seorang bebal. Sebab orang bebal berbicara tanpa berpikir. Jadi tipe yang apapun yang dia pikirkan dia pasti langsung bicarakan. Bahkan itu bisa membahayakan nyawanya sendiri. Nah, kebenarannya apa dari poin pembelajaran menjauhi orang bebal ini? Hati-hati dengan perkataan kita sendiri secara pribadi. Jangan sampai saya menjadi orang yang bebal yang berbicara tanpa berpikir. Jangan sampai saya menjadi orang bebal, orang yang berbicara tanpa berpikir. Orang yang berbicara tanpa memikirkan konsekuensi dari apa yang saya bicarakan. Itu kebenaran yang saya tarik dari menjauhi orang bebal. Lalu hari ketiga, saya belajar dari Amsal 13 ayat 10, Amsal 14 ayat 12, dan Amsal 15 ayat 12. Yaitu tentang menemukan hikmat. Hikmat itu ditemukan di mana? Kalau berdasarkan Amsal 13 ayat 10, hikmat ditemukan lewat nasihat. Hikmat juga ditemukan saat bergaul dengan orang bijak. Hikmat
tidak ditemukan saat bergaul dengan seorang yang suka mencemooh. Jadi hikmat itu sangat bergantung dengan siapa kita bergaul. Atau bisa dibahasakan, kalau kita bergaul dengan orang bijak, maka kita akan menjadi seorang yang berhikmat. Jikalau kita bergaul dengan orang yang suka mencemooh, maka kita menjadi orang yang tidak berhikmat. Kebenarannya apa? Hikmat dapat ditemukan saat kita bergaul dan meminta nasihat orang bijak. Nah, rekan-rekan semuanya, ini 3 hal yang sudah saya bagikan kepada teman-teman. Lagi-lagi ini bukan video untuk cara belajar Bible Study, tapi saya mau menunjukkan cara journaling ya. Kalau journaling, paling penting adalah yang pertama kita harus temukan dulu firman Tuhan itu bicara apa, kebenaran firman-Nya apa. Ada 3 hal ya yang tadi saya bukakan, kebenaran yang saya bagikan. Yang pertama adalah jangan sampai menjadi orang bodoh. Kesendirian dan kurang pengalaman dapat menjadikan seseorang mengambil pilihan yang bodoh. Lalu yang kedua, kebenarannya adalah hati-hati dengan perkataan. Jangan sampai saya menjadi orang yang bebal, yang berbicara tanpa berpikir akan konsekuensinya. Dan yang ketiga, kebenarannya adalah hikmat dapat ditemukan saat kita bergaul dan meminta nasihat dari orang yang bijak. Jadi temukan dulu kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Ini bukan hanya dari Amsal. Kalau rekan-rekan mau mempelajari bagian firman Tuhan yang lain, tidak masalah. Yang pasti temukan dulu dari pembacaan firman Tuhan itu kebenarannya apa. Tuhan itu bicara apa lewat bagian firman Tuhan itu. Lalu setelah itu, tuliskan atau refleksikan 2 hal. 2 hal ini paling penting yang bisa menjadi bahan journaling teman-teman. Tadi kan kebenarannya kita sudah tulis ya pasti. Jangan lupa dicatat. Kebenaran atau poin besarnya apa yang Tuhan ajarkan lewat perikop itu. Lalu 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi bahan journaling kita adalah yang pertama, bagaimana hidupku saat ini? Bagaimana hidupku setelah aku atau saya merefleksikan dengan kebenaran itu. Misalnya ya, yang tadi tentang kebenaran hati-hati dengan perkataan. Bagaimana hidupku selama ini tentang perkataan? Ya, langsung aja ditulis sesuai senyata mungkin dengan kehidupan kita semua. Bukan seharusnya, tapi realitanya seperti apa. Itu seperti curhat gitu ya ke Tuhan. Yaitu ditulis bagaimana kehidupanku saat ini berkaitan dengan kebenaran itu. Yang kedua adalah apa hal yang harus kuubah berkaitan dengan kebenaran itu. Jadi yang pertama tadi kita sudah merefleksikan, kalau berbicara tentang perkataan, saat ini hidupku masih belum bisa sepenuhnya menjaga perkataan. Aku masih sering mengatakan kata-kata yang tidak benar, memilih kata-kata yang tidak benar, atau dengan sengaja menggunakan kata-kata yang melukai orang. Itu contoh. Ditulis semua contoh-contohnya, direfleksikan. Dan yang pasti kita doakan, kita meminta pengampunan Tuhan untuk semua kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang mungkin melukai orang yang selama ini kita dengan sengaja keluarkan. Lalu yang terakhir adalah apa yang harus kuubah? Kata-kata seperti apa yang sebaiknya aku gunakan untuk membangun orang? Atau mungkin ada kata-kata tertentu yang mesti aku hentikan untuk gunakan. Misalnya selama ini ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja atau secara refleks masih memakai kata-kata makian. Nah, mungkin dengan mempelajari firman Tuhan ini bisa berkomitmen untuk tidak lagi menggunakan kata-kata tersebut. Jadi ini benar-benar refleksi pribadi, refleksi yang benar-benar apa adanya, dan kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk mengubah perlahan-lahan. Nah, rekan-rekan semuanya, pada saat saya mempersiapkan bagian ini, saya juga teringat bahwa terkadang beberapa orang itu bertanya, "Kak, bagaimana ya untuk mendengarkan suara Tuhan? Kak, bagaimana ya tahu bahwa Tuhan itu menginginkan hal ini, hal itu dalam hidup saya?" Sebenarnya dengan kita rutin mempelajari firman Tuhan, rutin melakukan journaling, merefleksikan hidup saat ini, dan merefleksikan apa yang harus saya ubah ke depannya, itu juga sebenarnya cara yang paling praktis untuk menemukan apa yang Tuhan inginkan saat ini dalam kehidupan kita. Jadi, firman Tuhan itu direfleksikan terus-menerus, konsisten, setia. Bukan pada saat kita membutuhkan jawaban A dan kita langsung cari firman Tuhan. Jadi bukan begitu caranya. Perlahan-lahan, pasti kita akan lebih sensitif dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan keuntungannya pada saat kita melakukan journaling rutin, Bible study, ataupun saat teduh dengan rutin, kita akan semakin
paham, kita akan semakin terus mengingat apa yang Tuhan sudah berbicara kepada kita secara pribadi. Misalnya, ini bulan April ya, tahun 2021, kita bisa punya arsip. Oh, tahun lalu pada saat momen Paskah, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi tentang hal ini dan hal itu. Itu aja teman-teman semuanya, kiranya konten ini bisa menolong teman-teman untuk bisa semakin rutin membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, mulai untuk melakukan journaling. Dan yang pasti yang paling penting adalah kita semua menjadi pelaku dari firman Tuhan. Ada hal-hal yang berubah dalam gaya hidup kita setiap hari. Ini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini agar saya juga bisa semakin membuat konten-konten yang menyemangati kita semua dalam perjalanan kerohanian kita secara pribadi. Bye-bye.